Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Masum. Kemarin kita sudah bertemu dan ketika pertemuan kemarin saya memberi tugas kalian untuk membuat pertanyaan, diajukan ke pertanyaan di grup. Ada yang kelas yang antusias, tapi juga ada kelas yang kurang antusias untuk membuat pertanyaan. Maka saya hargai kepada kelas-kelas yang kemarin sangat antusias untuk membuat pertanyaan. Nah, kali ini anak-anak sekalian, Pak Masum akan menyampaikan rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat pada pertemuan kemarin. Banyak sekali, tetapi tidak semua akan saya jawab, hanya beberapa saja, karena ada yang sama, kemudian ada yang setipe dan sebagainya, sehingga saya sederhanakan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan kemarin. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu anak-anak, satu, mengapa seni dikaitkan dengan budaya? Ya, kalau kita sering mendengar seni pasti berkait dengan budaya. Bahkan kalau kita ngomong budaya, orang yang terbersit pertama di benak kita itu adalah seni. Yang kedua, ada pertanyaan dari kalian, mengapa seni rupa itu berbeda-beda? Ya. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan, ternyata dari kalian yang saya jelaskan kemarin masih banyak, ada beberapa yang belum jelas apa itu seni rupa murni dan apa itu seni rupa terap. Dan ada kelanjutan lagi, ada pertanyaan apa bisa berubah dari seni rupa murni ke seni rupa terap, atau seni rupa terap itu menjadi karya seni rupa murni. Ada pertanyaan seperti itu, bagus sekali. Dan kemudian ada pertanyaan mengapa dibedakan. Kemarin saya cantumkan ada kriya murni dan ada kriya terap. Mengapa dibedakan? Kenapa tidak digolongkan ke salah satu saja? Ya, nanti akan saya jawab. Kemudian ada pertanyaan lagi anak-anak. Ini berkaitan dengan cabang-cabang seni. Apa perbedaan seni anyam dan seni tenun? Ya. Kemudian apa perbedaan seni ukir dan seni relief? Dan yang ketujuh, apa perbedaan seni arsitektur dan interior? Ini yang saya angkat, pertanyaan ini yang barangkali perlu saya jelaskan dan perlu saya jawab. Anak-anak, ada pertanyaan yang pertama, mengapa seni dikaitkan dengan budaya? Anak-anak, budaya dari segi kata itu dari kata budi dan daya. Budi itu mengandung pengertian akal pikiran manusia. Jadi apa yang ada dalam benak manusia, apa yang menjadi pikiran manusia, apa yang menjadi pengetahuan yang ada dalam pikiran manusia, itu adalah budi dan kategori budaya. Kemudian ada kata daya. Daya itu adalah kemampuan, energi, perbuatan, tingkah laku manusia. Ya. Sehingga kalau bisa dirangkai, maka pengertian budaya itu menjadi sangat luas. Yang menyangkut akal pikiran manusia, pengetahuan, wawasan, kemudian kemampuan, energi, perbuatan, karya-karya manusia, itu menjadi ruang lingkup budaya. Sehingga luas sekali budaya itu. Bisa mencakup seni itu sendiri, bisa mencakup bahasa, adat, kemudian sistem pertahanan hidup, kemudian sistem mata pencaharian, itu sudah masuk dalam kategori budaya. Ya. Jadi luas sekali. Maka seni itu masuk dalam ruang lingkup budaya. Sehingga kalau dikatakan mengapa seni dikaitkan dengan budaya, sudah tidak perlu dikaitkan. Seni itu sudah terkait dengan budaya. Karena di dalam budaya itu termasuk salah satu di dalamnya adalah seni. Ya, seni sendiri itu adalah hasil karya perbuatan manusia dengan cita rasa keindahan. Ya, itu seni. Yang spesifik adalah keindahannya ini. Ya, yang muncul dari soul, perasaan, jiwa. Ya. Nah, kemudian masuk dalam budaya.
Karena seni itu adalah karya manusia yang berasal dari pikiran, kemudian dituangkan dalam sebuah karya, maka seni jadilah kategori budaya, karena hasil perbuatan manusia. Itu yang menjadikan seni mengapa masuk dalam budaya. Tetapi dalam pembelajaran, kenapa seni itu ada kata-kata budaya? Padahal dalam budaya itu luas sekali. Kenapa bahasa tidak dimasukkan budaya? Bahasa Jawa itu sudah budaya, bahasa Indonesia itu budaya, bahasa Inggris pun itu budaya. Ya, budaya. Kemudian kita belajar dengan sistem daring seperti ini, akhirnya sudah menjadi sebuah budaya. Itu menjadi budaya. Ya, jadi luas sekali. Dan kalau ada pertanyaan mengapa seni dikaitkan dengan budaya, nggak usah dikaitkan, karena seni itu sudah termasuk dalam ruang lingkup budaya. Ya, tapi kenapa dalam pembelajaran itu ada seni budaya? Nah, itu ada permasalahan lain, karena dalam berkarya seni itu harapannya dalam pembelajaran itu selalu dikaitkan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Itu yang menjadi landasannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa seni rupa berbeda-beda? Ya, kenapa seni rupa itu berbeda-beda? Anak-anak sekalian, manusia itu memiliki keinginan sesuatu yang indah-indah. Sesuatu yang indah-indah, apapun itu ingin indah. Ya, sehingga kenapa seni itu akhirnya bermacam-macam, dan berkaitan dengan seni rupa, akhirnya seni rupa bermacam-macam. Ya, pertama, kadang orang, ya enggak kadang ya, semua orang ingin rumah yang indah, akhirnya jadilah seni arsitektur. Orang ingin ruangan yang indah, jadilah desain interior. Orang ingin sesuatu yang indah, itu taman yang indah, maka ada seni tata taman. Orang ingin buku, ya buku. Ya seperti ini, buku ini indah, tidak sekedar buku yang kosong tanpa hiasan, tanpa tulisan yang indah, tanpa gambar yang indah, kurang menarik, orang bosan. Ya mereka ingin buku itu indah, maka dibuatlah apa ini, sampul ilustrasi. Nah, maka jadilah seni rupa itu bermacam-macam, berbeda-beda, menyangkut fashion, pakaian, menyangkut apa itu desain produk. Ini kacamata ini desain produk. Ya. Kemudian mouse ini adalah karya desain produk. Bermacam-macam sekali. Kalau tidak ada desain, tidak ada rancangan, mouse ini sangat jelek sekali. Dan orang tidak akan tertarik. Kacamata, karena tidak ada desain produk, kacamata jelek sekali. Orang tidak akan senang, tidak akan tertarik. Maka muncullah desain produk. Itulah anak-anak mengapa seni rupa itu berbeda-beda, karena didasari oleh sifat manusiawi dari manusia, yaitu ingin sesuatu yang indah, sehingga dihasilkan berbagai macam karya seni rupa dengan harapan karya itu indah. Ya, kemudian ada pertanyaan yang kemarin ternyata masih banyak yang masih bingung antara seni rupa murni dan seni rupa terat. Ya, seni rupa murni yang bagaimana, seni rupa terat yang bagaimana. Seni rupa murni anak-anak itu adalah seni untuk seni. Seni untuk seni, bukan seni untuk apa, digunakan untuk apa, tidak. Kalau seni rupa murni itu adalah seni untuk seni. Ya, fine art. Ya, fine art atau yang ada yang mengatakan sebagai pure art. Ya, seni rupa murni. Sehingga sebuah karya seni digunakan untuk apa, tidak ada. Kamu lihat contoh karya lukisan. Ya, karya seni lukis. Itu ketika orang mau menciptakan karya seni lukis, mau digunakan untuk apa sih? Ya, nggak ada kan? Mereka hanya ingin untuk mengungkapkan keindahan saja, kemudian dipajang, perkara nanti digunakan, dipasang di mana, nggak mikir. Ya, itulah seni rupa murni. Jadi tidak ada embel-embel. Berbeda dengan seni rupa terat. Ya, seni rupa terat itu seni rupa yang paling kuno, paling lama. Seni rupa yang paling lama, paling kuno adalah seni rupa terat. Karena zaman dulu, zaman prasejarah, orang itu yang
dipenuhi kebutuhan dulu kan peralatan, perlengkapan. Untuk apa? Untuk makan. Maka terciptalah peralatan perlengkapan itu. Nah, suatu saat perlengkapan itu orang prasejarah ingin menjadi perlengkapan yang indah, tidak hanya sekedar yang seperti itu saja. Kalau dulu kan ada kapak genggam kasar itu ya digunakan. Nah, kemudian meningkat. Saya nggak ingin kapak ini jelek kasar, maka dihaluskan. Maka dibuat halus. Kemudian ada lagi ditambahkan lagi. Kapak itu, kalau kapak genggam saya buat begini, lengan saya itu capek. Maka dibuatlah gagangnya itu. Ya, ditali, kemudian gagangnya berkembang, diukir. Ya, kemudian kapaknya pun kemudian ada hiasannya. Setelah ditemukan logam, apalagi sudah indah sekali, penuh dengan hiasan. Itulah seni rupa terap, ya, seni yang memiliki fungsi dan kegunaan. Ya, seni yang memiliki fungsi dan kegunaan. Kalau seni rupa murni tidak ada, seni rupa yang sudah dipajang gitu saja, keindahan gitu saja. Ya, karena, jadi untuk apa itu tidak ada. Ya, jadi hanya untuk kepuasan batin orang berkarya seni rupa murni. Sehingga karya seni rupa murni itu memang dari sejarah kemunculannya itu lebih dulu seni rupa terap, baru seni rupa murni. Gak mungkin orang membuat seni rupa murni dulu kemudian terap, ya, karena terap itu berkaitan dengan kebutuhan. Ya, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari seni rupa murni dan seni rupa terap. Pak Maksum, apa bisa seni rupa murni itu beralih menjadi karya seni rupa terap? Atau sebaliknya, ada karya seni rupa terap, Pak Maksum, ada sebuah karya pakai secara fungsional, bisa menjadi karya seni rupa murni? Bisa. Bisa. Tetapi ketika sudah berubah, hilanglah murninya, hilanglah terapnya. Karena sudah menjadi sesuatu yang baru. Ya. Kita ambil contoh ini. Ada sebuah karya lukisan. Ini terkenal di era-era sekarang ini. Leonid Afremov, ya. Kalau kamu lihat di internet, karya-karya Leonid Afremov ini sudah sangat familiar sekali. Nah, ini kan karya seni rupa murni lukisan ini, ya kan? Nah, kemudian karya seni rupa murni, karya Leonid Afremov ini, susah ini orang Eropa Timur ini kemudian dirubah menjadi sampul buku, ya, sampul buku, ya, diterapkan menjadi sampul buku. Kalau sudah menjadi sampul buku, bukan lagi seni rupa terap, ini seni rupa murni dan bisa berubah menjadi apa? Menjadi karya ilustrasi sampul buku. Nah, ini akhirnya jadilah sampul buku yang berasal dari lukisan Leonid Afremov tadi. Ya, ini contohnya yang berjudul Angan Senja Senyum Pagi. Wah, ini apa itu cerita, ya, novel. Nah, kemudian ada lagi anak-anak, ini karya terkenal, karya kuno, seni grafis yang kuno sekali, ya, karya Katsushika, ya, di Jepang yang berjudul Ombak Besar. Itu dengan latar belakang yang di sebelah sana itu Gunung Fuji, ya, Gunung Fuji. Nah, ini karya seni grafis dan karya seni rupa murni. Digunakan untuk apa? Tidak tahu, tidak ada. Ya, Katsushika mau membuat karya ini difungsikan apa? Tidak. Ini hanya sebagai karya apa? Untuk mengekspresikan diri. Ya, ada sebuah ombak besar. Bagaimana itu di sana itu ada perahu nelayannya itu. Ya, dibuatlah karya seni grafis. Tetapi di kemudian hari karena karya ini terkenal, ya, digunakan, dialihfungsikan menjadi sampul buku, ya. Nah, ini jadi sampul buku. Nah, ini sudah bukan menjadi seni rupa murni, tetapi sudah menjadi karya seni rupa terap, ya. Tetapi karya yang asli, ya, karya yang asli ini
seni rupa murni, tetapi ini jadi seni rupa terang. Sebaliknya, coba kamu perhatikan gambar ini. Sebuah karya seni patung, bukan ya? Dari bahan apa itu? Limbah kan? Dari bahan limbah. Dari karya-karya seni rupa terap. Ya. Dari mekanik mesin-mesin, kemudian dirangkai sedemikian rupa, jadilah sebuah karya seni rupa murni. Orang tidak melihat ini sebagai karya seni rupa terap, karena itu sudah tidak memiliki fungsi. Ada bekas gear, ada bekas baut, ada bekas tir, dan lain sebagainya. Dirangkai oleh seniman ini, jadilah sebuah karya seni rupa murni, yang bahannya awalnya dari seni rupa terang. Jadi bisa anak-anak sekalian, tetapi kemudian nilainya berubah, yang awalnya murni bisa jadi terap, yang awalnya dari terap menjadi karya seni rupa murni. Ya, kemudian ada pertanyaan juga ini, ya. Kriya murni dan kriya terap kok dipisah ya? Kriya itu apa sih? Kriya itu sebenarnya keperigelan, kerajinan tangan, kemampuan seseorang untuk membuat karya dengan rajin. Ya, jadi keterampilan tangan. Ya. Nah, memang tingkat yang lebih lanjut itu adalah kriya. Ya. Kalau kamu dulu mengenal ketika di SD itu keterampilan ya. Ya. Keterampilan. Kalau di sebelum SD itu yang paling dasar lagi itu kerajinan. Karena yang dilatih dulu adalah ya rajin dulu, ya anak-anak rajin melipat ketika di TK atau SD awal-awal ya. Ayo yang rajin, kita membuat karya yang rajin. Nah, rajin kemudian meningkat lagi, terampil. Anak-anak, kamu sudah rajin, sekarang coba dibuat tangan itu lebih terampil. Lebih meningkat lagi dari terampil itu adalah kriya. Dan itu seninya, artnya itu lebih tinggi lagi. Ya, tidak hanya seni kerajinan, tidak hanya seni keterampilan, tetapi artnya, seninya, ya, sense-nya itu lebih tinggi lagi. Nah, seni kriya itu bermacam-macam anak-anak. Ya, ada kriya kayu. Kalau dalam contoh ini adalah kriya kayu. Ada kriya logam yang berasal dari bahan logam. Ada kriya kulit. Ya, itu dasarnya kriya dari bahan. Ya. Ada lagi pembagian kriya dasarnya dari apa? Teknik. Kriya batik. Ya. Karena teknik batik. Ada lagi kriya ukir. Karena tekniknya adalah ukir. Kriya anyam. Karena tekniknya adalah anyam. Ya. Nah, yang saya ambil contoh di sini ada sebuah gambar kriya murni dan kriya terap. Ya, contoh ini anak-anak itu adalah hasil kriya murni karena awalnya adalah dari seni ukir. Tetapi seni ukir ini punya fungsi enggak? Tidak punya fungsi kan? Hanya sekedar ya hiasan. Orang mengekspresikan keindahan ya untuk dipajang saja. Tetapi kalau ini gebyok, ukiran gebyok, ini memiliki fungsi. Fungsinya apa? Sebagai penyekat, juga sebagai pintu gerbang, ya, yang kemudian diukir. Jadi ukiran ini memiliki fungsi. Kalau yang satu ini, ya, yang satu ini seni ukir tapi tidak memiliki fungsi, hanya sebagai keindahan saja. Maka saya pisah, ya, ada kriya murni, ada kriya terang. Ya, lanjut. Ini pun demikian, tekstil batik. Ya, batik ini, yang satu ini adalah, ini kategori murni. Ketika dibuat batik, hanya sebagai hiasan saja, ekspresi keindahan saja. Ini sebagai karya seni rupa murni. Ya. Tetapi ketika ada seseorang mulai memfungsikan yang tadi, saya katakan tadi, bisa nggak Pak, seni rupa murni jadi seni rupa terang? Bisa. Ketika batik yang sudah jadi bagus tadi itu awalnya dipajang dalam sebuah dinding dan tampak indah, kemudian oleh nyonyanya itu nggak tahu sebagai pajang mana ini dipajang ini diketok air, akhirnya diambil, ya, dilepas dari bingkainya,
dibawa ke tukang jahit, Pak, jahitno iki, Pak, dadekno klambi, jadilah mode, maka jadilah seni rupa terap. Nah, yang ini kategori kriya murni awalnya itu, dan yang ini kriya terap. Karena apa? Batik itu difungsikan menjadi sebuah mode, sebuah pakaian. Nah, itu ya, teman sekalian. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apa perbedaan tenun dan anyam? Ada perbedaan anak, yang pertama dari segi bahan. Kalau tenun itu bahannya benang, sedangkan anyam itu bahannya adalah lembaran-lembaran kecil. Itu dari segi bahan. Ya. Kemudian dari segi teknik, ya, dari segi teknik, kalau tenun dan anyam itu beda, ya. Bedanya kalau secara prinsipnya sama, yaitu proses bersilang, silang, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, ya. Tetapi kalau tenun itu cara keluar masuknya itu dengan alat, ya, dengan alat tenun tadi. Sedangkan anyam itu tanpa menggunakan peralatan khusus. Jadi secara manual orang menganyam akan masuk itu. Ya, itu perbedaan tenun dan ya. Kemudian ada lagi pertanyaan perbedaan ukiran dan relief, Pak. Apa perbedaan ukiran dan relief ya? Anak-anak, seni ukir ini menjadi seni kebanggaan bangsa Indonesia dan kita punya ragam motif ukir yang sangat luar biasa sekali ya. Anak-anak, kalau ukir itu sebagai teknik ya, ukir itu adalah teknik ya, teknik menghias pada bidang kayu, batu atau bahan lain dengan mengurangi bahan, ya, dengan mengurangi bahan menggunakan alat tajam, ya, alat pahat, ya, yang alat tajam itu dengan dipukul, ya, itu adalah ukir sebagai apa? Teknik. Kalau ukiran itu adalah hasil karya ukir. Jadi ukiran itu adalah hasil karya ukir. Kalau ukir sendiri itu adalah sebagai teknik, sebagai kata benda. Ya, kemudian relief. Relief itu anak-anak sebagai karya dua dimensi yang memiliki kedalaman. Cara membuat relief itu bermacam-macam. Bisa ada yang dengan cara diukir tadi, bidang kayu, ukir tak 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 tak, kemudian jadilah karya relief. Tetapi ada juga yang membuat relief tidak diukir, ada pakai semen. Jadilah sebuah karya relief. Ya, ada lagi tidak dengan langsung menggunakan semen, ada yang menggunakan tanah liat dulu, kemudian dicetak, akhirnya dengan teknik cetak. Tetapi tetap itu adalah sebagai karya relief. Itulah perbedaan antara ukiran dan relief. Ya. Nah, ini ada proses mengukir, ya, mengukir bidang kayu, kemudian diukir. Ya. Nah, ini sebuah karya ukir yang berbentuk relief. Ya. Jadi berbentuk relief. Relief itu karya dua dimensi yang timbul. Ya. Karya dua dimensi yang timbul. Yang timbulnya itu lumayan. Karena ada lukisan itu yang memiliki tekstur ya, tetapi timbulnya tidak terlalu. Nah, kalau relief itu timbul ada kedalaman. Ya. Itulah seni relief. Dan ini adalah contoh ukiran ya, yang berbentuk relief. Nah, ini ada lagi ukiran yang berbentuk karya seni patung. Ya. Kalau tadi kan relief, nah, ini ada ukiran yang berbentuk seni patung. Nah, ada pertanyaan perbedaan seni pahat dan seni ukir. Ya, nah, pada dasarnya sama ya, antara pahat dan ukir itu sama. Ya. Banyak yang tidak membedakan antara pahat dan ukir, tidak membedakan. Tetapi kalau kita perhatikan secara detail, secara seksama, sebenarnya ada perbedaan kok ya. Ada perbedaan, tapi orang banyak yang mengesampingkan perbedaan itu. Untuk seni pahat itu cenderung membentuk sebuah karya tiga dimensi. Ya, tiga dimensi. Kalau seni ukir itu cenderung apa? Dua dimensi atau yang berbentuk relief.
Jadi berbeda ya, kalau kita perhatikan secara detail. Kemudian seni pahat itu yang dikuranginya itu karena 3 dimensi, yang dikuranginya itu lebih bahan yang dikurangi dengan alat pahatnya itu lebih banyak. Sedang ukir yang dikurangi, bahannya dikurangi itu cenderung sedikit. Ya, karena sifatnya dari seni ukir itu adalah menghias. Ya, jadi sifatnya menghias. Bisa jadi orang membuat patung, pertama dipahat dulu, maka jadilah sebuah patung 3 dimensi. Setelah patung selesai, patung ini diukir, ya, diukir, ya, menghias, ya, patung itu dihias, diukir. Itu kalau kita perhatikan secara detail perbedaan antara seni pahat dan seni ukir. Tetapi orang banyak mengesampingkan antara pahat dan ukir itu sama, ya. Nah, ini saya hanya ingin menjelaskan saja biar kamu lebih paham perbedaan antara seni pahat dan seni ukir. Nah, ini saya berikan contoh seni ukir yang diterapkan pada karet bat. Ya. Jadi dimanapun orang itu bisa mengukir selama bisa, benda-benda itu bisa diukir, itu bisa. Ya. Pada buah melon diukir bisa, buah pir diukir bisa, karet diukir bisa, es diukir bisa. Ya. Jadi ini anak seni ukir. Kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya antara arsitektur dan desain interior. Anak-anak arsitektur itu merupakan desain bentuk bangunan secara utuh. Bangunan secara utuh. Ya, proses mendesain itu adalah proses sebelum membangun. Ya, didesainlah sebuah bangunan. Ya. Dan arsitektur, anak-anak arsitektur itu kalau kita belajar ya, jurusan arsitektur misalnya seperti itu arahnya itu lebih ke artnya, ke seninya, ya, ke keindahannya. Tidak hanya oke lah sebuah rumah ini yang biasa saja, yaitu sudah kategori arsitektur, tapi nilai seninya kurang, ya maka tingkat arsitekturnya rendah, ya karena nilai seninya kurang. Ya, kalau arsitektur itu cenderung ke seninya. Ya, untuk masalah teknis bangunan itu sebenarnya ada yang memikirkan siapa? Teknik sipil ya. Teknik sipil. Ketika orang merancang sebuah teknik arsitektur seperti ini ya, di contoh gambar ini di pojok itu, seorang arsitektur itu merancang keindahannya saja secara bentuk, secara visual. Ya, secara visual. Ya. Kemudian yang memikirkan teknis kaitannya dengan konstruksi, ya, kemudian dari bahan, kekuatan, bagaimana pondasinya dan sebagainya, itu yang merancang adalah teknik sipil. Jadi arsitektur itu pada bidang keindahan saja. Ya, arsitektur itu tidak hanya sekedar bentuk luar saja, itu juga bentuk dalam, ya, bentuk dalam. Ya, bentuk dalam itu tidak detail, ya, tidak detail. Karena yang mendetailkan nanti, ya, kalau sudah jadi bentuk dalamnya, yang merancang bentuk dalamnya itu adalah seorang desain interior. Ya. Jadi arsitektur itu merancang bangunan secara utuh, ruang tamu, ruang pertemuan itu juga sudah dirancang, dibuatkan luasnya begini sudah dirancang. Ketika sudah jadi, ruang dalamnya sudah jadi, rumahnya sudah jadi, bangunan sudah jadi. Siapa yang menghias dalamnya? Yaitu seorang desain interior. Bagaimana dia merancang dindingnya, bagaimana merancang lantainya, atapnya, jendelanya, mebelnya, warnanya, dekorasinya, dan lain sebagainya. Lampunya. Yang merancang siapa? Seorang desain interior. Ya. Ketika mebel, warna mebelnya itu bentuknya apa, motifnya apa, itu seorang desain interior. Dipajang di dinding itu diletakkan apa, itu seorang desain interior yang merancang. Oke anak-anak sekalian, barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan pada pertemuan selanjutnya. Dan di pertemuan ini pun kamu juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah kamu melihat tayangan video materi tentang materi kita yang sesungguhnya, yaitu materi tentang seni lukis. Nanti bisa di chat di Google Classroom, kamu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan di sana. Ya,
Karena terakhir berkaitan dengan seni budaya yang saya garis bawahi tadi adalah berkarya seni dengan berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Cukup sekian. Selamat belajar dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.